tentang serbuan pekerja asing dari negeri Cina. Ini memang merupakan tantangan berat buat kita semua. Jadi perlu kita ketahui, beberapa waktu yang lalu presiden kita memang mendapat bantuan kucuran dana dari negeri Cina untuk pembangunan. Tapi tolong dicatat oleh semua ikhwan yang ada di sini, dana bantuan untuk pembangunan dari Cina yang jumlahnya ratusan triliun itu tidak cuma-cuma. Pertama, itu sebagai pinjaman yang berbunga. Yang kedua, ini yang perlu kita tahu, bahwa ada kompensasi pembangunan itu harus dilakukan oleh perusahaan Cina. Nanti kan duitnya masuk ke sana lagi. Dan nggak sampai di situ. Yang ketiga, perusahaan Cina yang membangun itu akan menggunakan material, konstruksi dan lain sebagainya juga dari Cina. Yang keempat, untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut, tenaga kerjanya pun ada persentase tertentu harus dari Cina. Nah, makanya ada beberapa proyek, katakan 900 tenaga kerja, yang 300 dari Cina. Kalau 9.000 tenaga kerja, yang 3.000 dari Cina, 30% lebih. Nah, jadi artinya di sini kita lihat, yang ngasih utang Cina, negara Cina nih, pakai bunga, kita bayar utangnya pakai bunga nanti. Terus kita punya proyek, mesti perusahaan dia juga yang kerjain. Dan beri materialnya, mesti beli sama dia juga. Nah, kemudian tenaga kerjanya, mesti tenaga kerja dari dia juga. Jadi ini betul-betul satu penjajahan ekonomi. Jadi ini yang menolak sudah banyak, bukan hanya dari kalangan Islam, tapi hampir seluruh elemen bangsa Indonesia, apapun agamanya, yang cinta yaitu kepada negara ini, yang punya semangat nasionalisme dan kebangsaan yang tinggi, mereka semua menolak. Dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, ini yang perlu. Dan lagi pula persoalan tenaga kerja yang didatangkan tersebut, saudara, itu kan mestinya harus melalui bukan hanya sekedar perekrutan perusahaan mereka, tapi juga harus melalui penelitian pihak kita. Kita mesti tahu, ini yang diturunkan ini intelijen bukan, yang diturunkan ini tentara bukan, yang diturunkan ini sebetulnya siapa. Nah, jadi ini sudah bukan lagi menjadi konon katanya, tapi real. Tenaga kerja Cina itu sedang menyerbu Indonesia. Itu pertama yang saya mau bicara. Yang kedua, ada hal yang sangat tragis, bukan lagi ironis, tapi tragis. Manakala saudara di kita punya negeri ini, sarjana yang baru lulus sekolah mau cari kerja setengah mati, itu antri untuk mendaftar ujian PNS aja 3 hari 3 malam mereka mesti antri setengah mati, saudara. Satu, cari kerja setengah mati, ditambah lagi yang kedua, yang udah dapat kerja banyak di PHK. Ini bangsa kita sendiri, udah bangsa kita cari kerja susah, banyak yang di PHK, akhirnya banyak yang terpaksa jadi TKI dan TKW di luar negeri. Sementara kita lagi kesulitan menyediakan lapangan kerja sedemikian rupa, lah kok lapangan kerja yang ada dikasih bangsa Cina. Ini bangsa Cina yang saya maksud di sini yang datang dari RRC ini ya. Nah, bukan Cina yang warga negara Indonesia, bukan. Kalau Cina warga negara Indonesia, mereka punya hak sipil yang sama dengan kita. Tapi ini saya bicara tenaga kerja dari negeri Cina. Loh, orang kita lagi banyak yang di PHK, kita lagi sulit mencari kerja. Saudara, banyak orang-orang kita terdampar, saudara, di penderitaan menjadi TKI dan TKW, yang mereka penderitaannya luar biasa di luar negeri sana. Nah, tahu-tahu sekarang ada kerjaan bagus, saudara, diberikan kepada tenaga kerja dari Cina. Dan yang lebih tragisnya lagi, saudara, banyak tenaga kerja dari Cina tersebut, saudara, standar gajinya di atas standar gaji kita. Ini mau dibawa kemana ini negeri? Saya khawatir kalau ini terus-menerus dibiarkan, besok akan terjadi revolusi sosial yang luar biasa di negeri ini. Hati-hati, saya ingatkan kepada pemerintah, hati-hati, ini masalah ketenaga kerjaan, masalah mencari nafkah, ini masalah yang sangat serius, harus menjadi perhatian, dan ini mesti di stop, nggak boleh dibiarkan, saudara. Kita mau kerjasama dengan negeri Cina, silakan. Kita mendapatkan dana bantuan dari negeri Cina, sah-sah saja untuk pembangunan, silakan, no problem, saudara.
jangan ada persyaratan utang tadi itu, saudara. Persyaratannya kita mesti pakai perusahaan mereka, yang bangun mesti mereka, materialnya beli dari mereka, tenaga kerjanya dari mereka. Apa-apaan ini, saudara? Ini penjajahan ekonomi, ini penjajahan ekonomi. Dan ingat, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, itu yang 200 tahun yang menjajah kita perusahaan, bukan pemerintah Belanda, saudara. VOC, VOC itu perusahaan, perusahaan perkebunan, perusahaan pertanian, saudara, yang punya uang banyak, yang menyewa, yaitu jawara-jawara untuk kenteng-kenteng mereka, bahkan membentuk pasukan bersenjata. Itu yang jajah Indonesia. 200 tahun lebih kita dijajah oleh perusahaan Belanda, bukan pemerintah Belanda, bukan. Baru setelah 200 tahun perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, diserahkan kepada pemerintah Belanda untuk menjajah Indonesia. Nah, jadi artinya hati-hati, jangan sampai besok Indonesia ini dijajah oleh perusahaan Cina, saudara. Kita lagi diserbuin oleh perusahaan-perusahaan Cina, saudara. Mereka akan jajah kita, dan jangan lupa